Perkenalkan, nama saya Rifto Soronsyong dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel 2010 yang modul 3, yaitu Formatting Cells and Worksheet atau memformat sel dan lembar kerja. Nah, di modul 3 ini ada beberapa bagian yang kita akan bahas. Ada 6 bagian, yaitu yang pertama apply and modify cell format atau menerapkan dan modifikasi format sel. Yang kedua merge or split cells atau menggabungkan sebuah tugas melalui merge. Dan yang ketiga create row and columns title atau membuat judul baris dan kolom. Yang keempat yaitu hide or unhide row and columns atau menyembunyikan dan menampilkan baris data kolom. Dan yang kelima yaitu manipulate back setup option for worksheet atau manipulasi opsi pengaturan halaman untuk lembar kerja Excel. Dan yang terakhir untuk create and apply cell style atau bagaimana kita membuat dan menerapkan gaya sel pada Excel. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini sudah ada sebuah dokumen yang saya sudah buat. Nah, mari kita masuk yang pertama, yaitu apply and modify cell format atau menerapkan dan modifikasi format sel. Nah, caranya sangat gampang. Untuk memformat atau modifikasi sebuah sel ini, sebelah kiri ini yang angka untuk mempertinggi dan memperkecil sebuah baris sel. Nah, dan untuk yang di atas ini untuk memperlebar dan untuk sebuah kolomnya. Nah, bisa juga kita mengatur di bagian font untuk modifikasinya. Nah, lebih detail di bagian sini. Juga bisa kita mengatur di bagian luar sini di font. Sini juga ada. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini untuk bold, ini untuk tebal huruf seperti ini. Untuk lebih detailnya kita bisa masuk di sini. Nah, di sini seluasa kita untuk mengatur untuk memformat sebuah dokumen. Yang di border, field, protection, management, number. Nah, kita bisa mengatur. Setelah kita mengaturnya, kita tekan OK. Kita masuk yang ke berikutnya. Bagaimana cara kita memformat isi dan batas sel atau formatting cell fill and border. Nah, caranya sangat gampang. Nah, di sini untuk membuatnya kita masih di bagian font, yang di bagian sini kita klik. Nah, untuk membuat border atau sebuah batasan pada sel, di bagian border sini kita klik draw border. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah batasan pada border tersebut. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Kita buat sesuai kebutuhan keinginan kita untuk mau buat seperti bagaimana. Nah, seperti itu untuk membuatnya. Kita hanya pergi ke bagian di sini, kita klik lalu kita cari yang draw border. Juga bisa draw border grid. Nah, jadi sebuah tabel seperti ini. Untuk menghapusnya kita bisa juga ke yang ini erase border. Nah, ini akan menghapus. Ini akan menghapusnya. Nah, bisa juga yang line color. Bisa juga mewarnainya. Yang line style ini untuk style pada pembatasannya. Kita bisa more border. Untuk lebih detail kita bisa mengatur di bagian sini. Nah, dan untuk kita membuat isi pada bagian ini sangat gampang untuk memformatnya. Pada bagian sel
kita bisa contohnya kita blok dulu ini. Lalu untuk membuat modifikasi pada sel tersebut ini menjadi berwarna, kita bisa klik yang ini, lalu kita pilih yang ini sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk merubah bagian dalamnya yang huruf-hurufnya untuk warna, kita klik yang ini, kita pilih warna, kita blok dulu supaya rapi. Agar rapi, kita mencari warna mana yang bagus ditampilkan di dalam tabel tersebut ini. Nah, seperti itu. Bisa juga kita mengatur huruf yang di dalamnya untuk buat lebih menarik, lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin ke berikutnya, yaitu setting row, height, and columns width, atau mengatur tinggi baris dan lebar. Nah, caranya sangat gampang di sini. Untuk mengaturnya, kita bisa juga kita klik ke cell style, kita klik ke page layout, kita klik yang format, di bagian cell ini kita klik format. Nah, lalu di bagian row height ini kita bisa mengatur untuk tinggi dan columnsnya width, kita bisa juga mengaturnya di bagian sini. Nah, contohnya yang format ini untuk auto fit ini dia otomatis akan menjadi seperti ini, tidak lagi kita mengatur berapa ukurannya. Sama juga yang seperti yang auto fit columns width, nah dia otomatis akan menjadi seperti ini. Nah, dia seperti itu, akan menjadinya seperti itu. Nah, untuk kita membuat angka pada sebuah yang saya sudah buat ini, yang untuk uang, nah kita bisa membloknya, lalu kita pergi general, lalu kita klik accounting. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya ada banyak di bagian ini untuk kita memilih number-numbernya, seperti ini yang number. Nah, kita bisa buat seperti itu. Nah, contohnya kita klik yang ini, lalu kita klik yang number. Nah, seperti itu untuk membuat formatting numbers. Untuk lebih detail kita bisa masuk ke yang di numbers ini sebelah kanan. Nah, kita bisa membuat di sini ada number, ada counting date time, ada banyak di sini. Nah, seperti itu untuk membuatnya. Nah, seperti itu. Nah, kita masukin ke berikutnya, yang kedua, yaitu merge or split cell, atau tugas menggabungkan atau membagi sel. Nah, sini di bagian L9 sini kita klik yang merge and center. Di sini kita mengatur ada beberapa 4 bagian, 4 format untuk mengatur atau menggabungkan sebuah sel. Kita bisa pilih di bagian sini yang merge and center, merge across, merge cell. Kita bisa atur di bagian sini. Kita masuk yang ketiga, yaitu create row and columns title, atau membuat judul, baris, dan kolom untuk terlihat saat kita memprint. Nah, caranya, lalu di page layout kita klik yang page setup.
Nah, di sini kita bisa mengatur untuk kita ke header footer. Nah, kita bisa membuat untuk header dan footernya. Di sini kita bisa membuatnya. Misalnya yang ini contoh. Lalu kita ke set. Nah, untuk row dan columns-nya kita buat di sini. Untuk judul, membuat judul baris dan kolomnya kita isi di sini. Untuk sama yang tadi, untuk contoh, untuk judulnya dan untuk kolomnya kita buat sesuai apa yang kita buat. Setelah kita mengaturnya di sini, kita tekan OK. Untuk melihatnya kita ke print preview. Untuk melihat dan untuk memprint sebuah dokumen Excel ini atau sebuah lembar kerja ini untuk kita print. Kita bisa mengatur di sini untuk ukurannya A4, A5. Untuk ukuran lembar kerjanya kita bisa atur di bagian sini. Nah, oke, mari kita lanjut ke berikutnya, yaitu head row and columns. Maaf, kita masuk ke kelima, yaitu manipulate page setup option for worksheet atau manipulasi opsi pengaturan halaman untuk lembar kerja. Nah, caranya di page layout. Lalu di sini kita mengatur untuk lembar kerja tersebut. Di sini untuk page layout ini margins, oriented size, print area, breaks, background, print title kita bisa mengatur di bagian sini untuk memanipulasi di bagian page setup option for worksheet, memanipulasi opsi pengaturan halaman untuk lembar kerja. Nah, kita bisa mengatur di sini marginnya, kita bisa atur yang di ini portrait atau landscape. Size-nya kita bisa atur. Nah, seperti itu. Yang di print title kita bisa atur di bagian sini. Header dan footernya, margin dan back kita bisa atur. Nah, kita masuk ke berikutnya, yang terakhir, yaitu create and apply cell style atau membuat dan menerapkan gaya sel. Nah, caranya sangat gampang. Di sini kita klik yang cell style di sini di bagian style. Nah, di sini teman-teman kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih yang cell style, lalu kita pilih mana yang kita inginkan untuk membuat stylenya. Nah, kita bisa pilih di bagian sini. Ada banyak style-style pada sel-selnya. Nah, untuk kita membuat, kita bisa ke new cell style. Kita bisa membuat di bagian sini. Nah, oke, hanya itu. Terima kasih. Kalau masih ada banyak kesalahan,